Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya minta maaf sebanyak-banyaknya, sedalam-dalamnya, seluas-luasnya kepada Pak Minto, sahabat saya, adik saya, karena beliau hafal satu bait puisi saya sementara saya sendiri sudah lupa. Saya mohon dimaafkan karena itu sangat memalukan bagi penyairnya yang tidak hafal. Kedua, saya kasih pengantar gini aja Ibu Bapak sekalian. Saya terima kasih atas kesempatan untuk bersilaturahmi dan halal bihalal pada siang hari ini. Pertama, barangkali secara teknis sebagaimana Pak Rektor sudah memulai tadi, kita napak tilas secara akademis, intelektual mengenai Idul Fitri. Jadi kalau ucapan Idul Fitri yang orisinal dari Rasulullah itu taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, itu sudah ada sejak zaman Nabi. Artinya kita bertemu, bersalaman dan hatinya terbuka, saling memaafkan agar supaya semua kehendak baik kita oleh Allah dikabulkan pada Anda maupun pada saya atau kami. Itu yang pertama. Nomor dua, nahnu na'udzu minal aidin wal faizin, itu kalimat ketika pada bulan Ramadan menjelang hari raya Rasulullah pulang dari sekitar 215 km dari kota Madinah setelah melakukan atau setelah mengalami perang Badar yang luar biasa dahsyat, di mana pasukan Islam hanya 313 orang prajurit yang juga bukan benar-benar prajurit tapi seanak-anaknya wong lanang. Oleh Allah diberi kemenangan melawan sekitar 1.100 pasukan sekutu dari Mekah dan lain-lain. Pasukan sekutu ini dalam arti yang sebenarnya. Nah, tahap kemenangan itu dicapai itu menurut saya merupakan contoh bahwa kita bisa menempuh hal yang sama. Jadi kalau melihat pasukannya, maintenance perangnya, ketangguhan sebagai prajurit, itu pasukan Islam pasti kalah. Itu pada bulan Ramadan, yaitu perang Badar. Tapi kalau melihat bahwa orang Islam itu hidup tidak sendirian, tidak dengan dirinya sendiri, tapi juga dengan Allah dan para malaikatnya, maka ada kans untuk tidak kalah. Maka Rasulullah mengucapkan satu kalimat kepada Allah dan satu kalimat kepada prajuritnya. Kepada Allah, Rasulullah mengatakan innama tunsuruna wa turhamuna wa turzakuna bidu'afaikum. Kepada pasukannya dia mengucapkan itu. Dia bilang sama pasukannya yang janjane wis ora pantes lah jadi prajurit ki, wis jalan kaki tanpa alas 313 km, 250-an kilometer dari Madinah ke daerah Badar itu dalam keadaan loyo, tidak cengkap senjatanya. Rasulullah memberi optimisme bahwa kalian insya Allah, kita semua akan ditolong oleh Allah, diberi kemenangan oleh Allah dan akan diberi rizki oleh Allah. Innama tunsuruna wa turhamuna wa turzakuna bidu'afaikum. Kalian akan diberi kemenangan, rizki dan pertolongan dengan syarat niat kalian adalah bidu'afaikum, yaitu hatinya membela orang-orang yang lemah. Jadi ternyata ada rumus di hadapan Allah bahwa kalau niat kita itu adalah membela orang-orang yang du'afa, membela orang-orang yang lemah, membela orang-orang yang tertindas, membela orang-orang yang teraniaya dan tidak bisa berbuat apa-apa, maka Allah akan nyulap keadaan dari rasionalitas perang menjadi keajaiban kemenangan. Gitu. Kemudian itu ngomongnya kepada prajurit, janjane ngapusi kuwi nek cara militer. Modar arep menang musuh Abu Jahal dengan sekutunya yang lengkap segala sesuatunya. Tapi Rasulullah nekat ngomong seperti itu untuk memfeta kompli Allah. Nek panjenengan Gusti Allah sayang karo aku ya aja
ojo ora dikabulke, kira-kira ngono kuwi. Dadi jenengan juga gitu. Kalau sudah janji sama istri atau suami melakukan kebaikan, mau beli mobil baru, motor baru, atau mau apa segala macam, janjikan saja kepada istri, terus nanti bilang sama Allah. Kula pun kadung janji, nek mboten ken malah bubrah rumah tangga kula. Nek ajeng nek jenengan niku sae kalih kula, Rahman Rahim kalih kula nggih nyuwun sewu pun kabulaken. Nek mboten berarti sing ngrusak rumah tangga kula niki jenengan. Tuh kira-kira moralnya, logikanya seperti itu. Jadi Rasulullah memfeta kompli innamatun soruna wa turhamuna wa turzakuna bidu'afaikum. Kalian akan diberi kemenangan, pertolongan dan rizki juga. Ya. Asalkan kalian berniat untuk membela orang-orang yang lemah yang tinggal di kampung kita, yang kita tinggalkan untuk perang. Kemudian kepada Allah dia ngaku Rasulullah, ilam takun alayya ghadabun fala ubali. Gusti niki nek soal perang mesti kalah. Prajurit mboten alah ra iso dialap lah. Senjatane nggih mboten lengkap. Sing kula andalkan nek kula milih medan perangnya. Jadi Rasulullah milih di lembah Badar sehingga dia secara militer dia bisa hitung bahwa sedikitnya pasukan itu akan tidak terlalu celaka karena wilayah yang dipilih itu adalah ada bukit-bukit, ada lembah, dan saya pernah ke lembah Badar itu. Nah, kemudian kepada Allah Rasulullah mengatakan ilam takun alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, sing penting jenengan ampun duka ten kula, jenengan ampun nesu ten kula. Nek jenengan ora nesu ten kula, wis modaro arep kalah monggo, arep modar monggo ora masalah. Ya, ini kalimat jangan sampai kedengaran prajuritnya. Ini kalimat rahasia antara Allah dengan Anda. Jadi kalau sampean kepepet, iki wis dinilai oleh tim apa iku jenenge saka Amerika untuk meningkatkan level UNY ini. Ya, sekarang ini kalau kira-kira kepepet kok menurut penilaian mereka kita kurang kondusif atau kurang memenuhi syarat untuk naik level dari 10 besar Pak ya, dari 10 besar. Sampean bilang sama Allah, ilam takun alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, asal sampean panjenengan mboten nesu ten kula sebagai rektor, arep kalah modaro ora masalah. Gusti Allah ra tega, akhirnya ditingkatkan menjadi 7 besar, 6 besar, 5 besar. Itu ceritanya. Jadi hidup itu tidak hanya regulatif rasional, hidup itu ternyata ada kolusi-kolusi dengan Allah. Aslinya kita itu kalah, tapi karena ada Allah maka ada alasan untuk tidak kalah. Nah alasannya tidak militeristik, tidak rasional, alasannya adalah kasih sayang. Asal sampean sama Allah itu pasrah bener, ikhlas untuk dikasih takdir kayak apapun, malah Allah malah tidak mentakdirkan. Klausul yang terbesar adalah Idul Adha. Sebenarnya aslinya kan Ibrahim diperintah menyembelih Ismail. Coba piye niku? Ana Gusti Allah kok ngongkon hambane mbeleh anake, coba niku lak kurang ajar lho niku. Asline nggih. Nggih mboten Bu? Bagaimana coba? Kita Tuhan misalnya, terus kita bikin manusia, terus kita suruh si manusia menyembelih anaknya. Itu kan kalau dilihat secara pendidikan moral Pancasila kan itu kejam. Saiki apa jenenge PMP? Sekitar PMP yang mbok jenenge ganti-ganti ra masalah. Indonesia ini kahanane ora ganti, sing ganti jenenge kan gitu. Sekarang PSK, dulu WTS, sebelumnya Londe, sebelumnya Begenggek, sebelumnya ngono lah. Janjane padha wae. Jane ya ming maling disebut koruptor ben rada terhormat sithik, janjane ya ming asu maling kan gitu kan. Itu ya nyun sewu nih. Oke, saya teruskan supaya saya tidak berkepanjangan. Saya teruskan, ternyata ada klausul untuk mendapatkan ridho Allah dan kemenangan dari Allah di dunia maupun di akhirat, yang jalannya bukan transaksinya, bukan transaksi rasional, bukan transaksi militer, bukan transaksi teknis, birokratis atau apapun, tapi transaksi cinta. Rasulullah mengatakan ilam takun alayya ghadabun fala ubali.
Pokoknya angger jenengan mboten nesu ten kula mati mboten napa-napa. Ikhlas kula kalah Islam modar sak donya ora ana Islam kula mboten masalah. Sing penting jenengan ampun nesu ten kula. Itu kan satu dialog yang sangat private, yang sangat individual, sangat personal antara Rasulullah dengan Allah. Itu asal usulnya seperti itu. Oke, saya teruskan. Karena menang di Perang Badar itulah kemudian pulang menjelang hari raya Rasulullah mengatakan nahnu na'udu minal aidin wal faizin. Nah, terus kita pakai sekarang. Nahnu na'udu, kami kembali sebagai orang kita sekarang menjadi orang yang kembali dan beruntung. Itu maksudnya Perang Badar. Nah, sekarang kita harus temukan perang Badar kita. Perang Badar kita itu tidak harus PDIP lawan Gerindra. Perang Badar itu tidak ada urusan nama Jokowi dan Prabowo. Itu masalah terlalu kecil dan terlalu remeh dan pura-pura semuanya itu. Yang disebut Perang Badar adalah Rasulullah mengatakan kita barusan pulang dari perang kecil dan sekarang kita memasuki perangan yang sangat besar. Jihad al-akbar, yaitu perang melawan nafsu kita masing-masing. Perang melawan ketidakterbatasan kehendak kita masing-masing. Nah, jadi ini sebenarnya merupakan ajaran utama dari puasa. Jadi nanti pada poin berikutnya saya ingin mengatakan sampai dikasih puasa Ramadan, dikasih Idul Fitri, itu sebenarnya hanya supaya Anda tidak celaka. Janjane iki nek arep lulus ora ana sing lulus kejaba nabi sing pancen takdir kita. Nek jenengan ra lulus, aku ra lulus modar apa? Ra lulus. Ora lulus, apa wae ra lulus. Cuman Allah itu tahu bahwa kita tidak lulus karena Dia menciptakan kita itu memang lemah. Jadi akhirnya kita itu diluluskan dengan mudah, dikasih kolusi, dikasih sing janjane poso kuwi Ramadan kuwi lak sepanjang tahun dong. Karena hakikat puasa adalah Anda ngerti batas. Anda ngerti dosis nek kesehatan. Kapan mangan, kapan ora mangan, mangan sepiro, mangan opo, ya sak piturute. Itu aja kita kan tidak mampu sekarang, Bu. Kita kan hidup kuliner, tidak hidup higienis. Hidup kita itu pengen mangan opo, dudu apike mangan opo. Pengen mangan sepiro, dudu apike mangan sepiro. Hidup kita kan kuliner. Kita babadokan wae ra lulus kok. Aja meneh kok teologi, budaya, intelektual, akademis. Jadi mulanya Pak Rektor yang murah hati lah melulus-luluskan mahasiswanya. Itu Allah sendiri sangat murah hati. Gusti Allah ki janjane ki memurahi kita. Nek diurus-urus tenan ra iso. Idul Fitri halal bihalal ra iso. Halal piye? Wong ming ketemu sak ketemune wong to. Ya ming ketemu paling ming wong 0,0 berapa persen tuh satu kali hari raya. Saiki kowe dadi rektor menyatakan suatu kalimat yang ternyata tidak kondusif dengan situasi hati dan posisi pikiran maupun posisi dalam konstelasinya si mahasiswa, sehingga kalimatnya Pak Rektor itu kemudian menjadi mudorot. Kuwi sing salah sapa? Nek Pak Rektor orang njaluk ngapura kira-kira dosa apa ora? Kan begitu upamane Pak ya. Sekarang presiden saiki kalau gini, Sayyidina Umar itu bin Khattab itu mendus kendase ning tembok mergo krungu ana unta kepreset ning dalan. Dia bertanggung jawab terhadap semua jalanan yang ada di Madinah pada waktu itu. Kok ana unta kepreset, berarti sing salah kan khalifahe. Akhirnya dia bentur kendase ning tembok karena merasa bersalah kepada unta. Jadi nek hari raya Sayyidina Umar itu lho njaluk ngapura tenanan karo rakyate. Lah di Indonesia malah open house. Malah rakyate dinteni kon njaluk ngapura. Lah rakyat salah apa? Rakyat iki wis angel. Dan sampai hari ini tidak ada permintaan maaf resmi presiden kepada rakyat. Tidak ada permintaan maaf resmi dari menteri kepada rakyat. Ora ono. Jadi orang yang ora lulus aslinya mlebu neraka. Tapi Allah sangat murah.
Allah ngalah, wis ora apa-apa. Sing penting kudune kowe poso ki terus, ora mung ngono, ora mang. Nek mung ora mangan, ora ngombe sedina ki rasah menungso, kewan ya iso. Itu bukan prestasi puasa Ramadan, itu mengelekke bahwa Anda itu butuh membatasi diri, butuh mengendalikan diri. Hidup itu melampiaskan atau mengendalikan. Dan manusia diberi akal, yaitu alat untuk menentukan atau meregulasi apa saja yang harus dikendalikan. Kalau hewan tidak perlu mengendalikan diri karena dia dirimut oleh para malaikat atas izin Allah. Jadi malaikat, binatang, alam tidak ada yang berdosa. Yang berdosa manusia karena sudah dikasih remote kontrol sendiri dengan akal sehatnya, sekolahnya, kuliahnya, tapi dia tidak merimut apa yang harus dirimut, bahkan melampiaskan apa yang seharusnya dikendalikan, dan kadang-kadang malah mengendalikan apa yang seharusnya dilampiaskan. Itu sebabnya ada matriks, ada wajib, ada sunat, ada halal, ada makro, dan ada itu untuk menentukan regulasi mana yang harus dibatasi, mana yang boleh dilampiaskan. Jadi manusia tidak lolos sebenarnya. Asline iki ya poso itu ya sepanjang hidup asline. Ning Gusti Allah yang gawe menungso iki lemah. Al insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan khilaf atau lupa. Wis angger lali wis beres, ora masalah mau lali kok. Gitu loh. Nah, oleh karena itu kita dikasih puasa, dikasih lebaran, dikasih Idul Fitri ini karena Allah itu tidak akan nguji Anda benar-benar. Wis ora apa-apa, wis salah-salah sithik ora apa-apa. Jajal sing sembayangi lengkap sedina ping 5 angkat tangan. Aku ora. Aku sok jamak-jamak ra karuan kae, pamene riyo ngene iki. Gitu. Artinya saya sendiri tidak lulus. Sing lulus ya Kanjeng Nabi. Karo nabi-nabi liyane, Nabi Musa wae ra lulus kok. Ning ngarepe Nabi Khidir, ujian ping 3 ra lulus terus ditinggal. Akhirnya DO Nabi Musa kuwi. Nabi Musa DO, dadi jenengan nek salah disalahke wong garing ngomong, kowe rasa nuntut aku piye-piye. Oh Nabi Musa wae ra lulus kok kowe njaluk aku lulus. Ngono kuwi. Beres gitu loh. Jadi Bapak sekalian, mari kita hayati Idul Fitri ini sebagai kemurahan Allah. Allah tidak akan ngurusi dosa dan pahala Anda benar-benar. Sing penting kowe ketok absen ben isuk. Wis ngono wae. Perkara ujiane sok-sok iso, sok-sok ora iso, sing penting rektor, dekane dan dosennya murah hati ngono wae. Wong pinter ki ya ora ana gunane. Ra cetha kowe saiki juara olimpiade sesuk yang dadi PKTE menteri. Jadi sudahlah, hidup ini begitu ringan oleh Allah. Coba iki mau ana cah penyanyi loro aku dibisiki karo Mbah Mintoy. Piye cah awake dhewe iki wis umur 6 kaya ngene disuguhi cah loro ayu-ayu kaya ngono kuwi. Piye wis. Lah iya niku Gusti Allah niku sing gawe gara-gara ngono. Mbok wis to nek wis tuwa iki pokoke nek wis tuwa iki mripate mbok digawe rabun. Dadi ayo kaya ngapa ketok tuwa ngono lho. Kan ndak, Allah ini ndak. Semakin tua kita semakin mengerti sejatinya kecantikan. Lah saya cilaka to kuwi. Nek kowe isih nom 18, 20, 20 tahun isih kapusan dengan kecantikan yang kasat mata. Tapi kalau kita sudah semakin dewasa, kita mengerti kecantikan yang sejati. Sehingga kalau ada dua cewek tampil, itu kita bisa menembus ke dalam. Bar kuwi metu meneh njur ngopo? Awis tuwa kuwi ora mung anak kuwi putu e. Ngene iki lho Gusti Allah selalu gak goro-goro ngene iki lho. Mbok empun to Gusti ngono, mbok empun tuwa ngeten iki pokoke anggere ana cah wedok ayu ming ketok apa ngono lho, ming ketok wit-witan apa ngono lho. Dadi kene iki rasa angel-angel, kene wis tuwa dicoba-coba diuji-uji sing ora karuan. Kene iki wis ngalah. Dadi dekan wae kepeksa ya biyen. Gitu loh. Apa meneh dadi dekan kok kon daftar. Dekan kan dipilih oleh atasannya atau oleh bawahannya, ini yang pantas dadi dekan, dudu wong sing pengen dadi dekan daftar. Kudune nang ora apa-apa. Presiden yang ngono, bukan yang nyalon. Presiden yang sejati, pemimpin yang sejati tidak akan mencalonkan diri. Itu bukan hanya moral, itu akhlak, itu hukum. Rasulullah mengatakan
wahai Abdurrahman, kamu jangan meminta kekuasaan kepada rakyat.